Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Wah, dari kelas 3, kelas 19 6A03 Sistem Informasi Kampus Cimone akan menjelaskan isi rangkuman jurnal Perencanaan Arsitektur Enterprise menggunakan TOGAF ADM pada Dispora Kota Salatiga. Next. Kelompok kami terdiri dari beberapa anggota, yaitu ada saya sendiri Muhammad Arif Fari, ada Aprian Sepdioti, ada Tamia Juwita, Ajah Alistia Rahma, Ramsajana, dan Nuri Khairunisa Imasifah. Next. Oke, pada bagian ini akan disampaikan oleh saya sendiri. TOGAF. TOGAF ini dalam bahasa Inggrisnya itu The Open Group Architecture Framework, yang artinya sebuah kerangka kerja yang terdiri dari metode dan serangkaian tools pendukung untuk mengembangkan arsitektur enterprise. Metode pengembangnya itu ada TOGAF ADM, yang artinya Architecture Development Method, yang merupakan inti dari kerangka kerja TOGAF itu sendiri. TOGAF ADM sendiri memiliki arti sebuah metode generik yang dapat digunakan untuk mengembangkan dan mengolah model arsitektur enterprise dan dirancang untuk menangani sebagian besar kebutuhan sistem dan organisasi. Next. Nah, TOGAF ADM sendiri memiliki 9 fase. Di sini ada preliminary, terus ada arsitektur vision, bisnis arsitektur, information system arsitektur, teknologi arsitektur, opportunities and solution, migration planning, implementation governance, arsitektur change management, dan equipment management. Nah, pada bagian ini yaitu penjelasan dari 9 fase tersebut. Yang pertama ada fase preliminary, yaitu fase yang menjelaskan persiapan dan aktivitas awal yang perlu yang perlu dilakukan untuk mencapai arahan dari proses bisnis terhadap model arsitektur enterprise yang dikembangkan. Yang kedua ada fase A, yaitu arsitektur vision, merupakan fase awal dari ADM yang bertujuan untuk mengidentifikasi visi dari pihak manajemen organisasi terhadap kemampuan arsitektur enterprise, yang meliputi proses pengkajian kebutuhan organisasi akan pentingnya pengembangan arsitektur enterprise, penentuan ruang lingkup arsitektur enterprise yang akan dibangun, identifikasi stakeholder, dan memperoleh persetujuan dari pihak manajemen untuk mengembangkan arsitektur enterprise. Yang ketiga ada fase B, yaitu bisnis arsitektur, adalah fase yang bertujuan untuk mendefinisikan kondisi awal dari arsitektur bisnis yang berjalan saat ini. Yang keempat adalah fase C, yaitu information system arsitektur, yang merupakan kombinasi dari arsitektur data dan arsitektur aplikasi, yang mempunyai tujuan yaitu untuk mengembangkan target sistem informasi, data, dan aplikasi yang akan digunakan oleh organisasi. Yang kelima ada fase D, yaitu teknologi arsitektur, yang bertujuan untuk membuat paket arsitektur teknologi yang ingin dibangun dengan menggunakan teknologi portofolio katalog untuk menentukan jenis kandidat teknologi, perangkat keras, dan perangkat lunak yang diperlukan. Yang keenam ada fase E, yaitu opportunities dan solution. Fase ini berfokus pada pendefinisian manfaat yang diperoleh oleh arsitektur enterprise, yang meliputi arsitektur bisnis, arsitektur sistem informasi, dan arsitektur teknologi yang sudah dibuat pada fase B, C, dan D. Yang ketujuh ada fase F, yaitu migration planning, yang mempunyai tujuan menjelaskan rencana implementasi dari baseline menuju ke target arsitektur enterprise yang sudah dibuat. Yang kedelapan ada fase G, yaitu implementation governance. Fase ini bertujuan untuk membuat rekomendasi tata kelola dari implementasi arsitektur enterprise yang sudah dilakukan. Yang terakhir ada fase H, yaitu arsitektur change management. Fase ini bertujuan untuk memastikan bahwa arsitektur enterprise yang dikembangkan memperoleh value bisnis yang sudah ditargetkan sebelumnya. Next. selanjutnya adalah
Studi kasus perencanaan arsitektur enterprise menggunakan TOGAF ADM pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga atau Dispora. Dinas Kepemudaan Olahraga Kota Salatiga merupakan salah satu organisasi pemerintahan yang berfokus pada peningkatan prestasi olahraga dan potensi pemuda Kota Salatiga. Dispora sendiri saat ini belum menggunakan teknologi informasi dan sistem informasi secara optimal dalam melaksanakan proses bisnisnya. Ini terlihat dari rendahnya sistem informasi yang digunakan dalam mendukung operasional dinas. Perencanaan arsitektur enterprise ini diharapkan dapat membantu Dinas Kepemudaan dan Olahraga untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas pemerintahan dengan baik dari sisi operasional, pengawasan dan pembangunan dapat lebih mudah dan lebih efisien, serta bisa melayani masyarakat dengan baik. Next. Berdasarkan pemodelan arsitektur TOGAF ADM, terdapat 6 fase yang diimplementasikan, yaitu ada fase preliminary, fase A, arsitektur vision, fase B, business arsitektur, fase C, information system arsitektur, fase D, teknologi arsitektur, dan fase E, opportunities and solution. Setiap tahapan-tahapan yang terdapat pada TOGAF ADM menggunakan lingkaran terpusat yaitu recruitment management dalam perancangan sebuah arsitektur enterprise yang berpedoman pada suatu konsep pemecahan masalah dari permasalahan organisasi. Selanjutnya adalah fase preliminary. Jadi di dalam enterprise arsitektur organisasi pada Dispora, Salatiga memiliki aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Aktivitas utama dalam preliminary fase adalah bidang kepemudaan, kepramukaan, dan bidang keolahragaan. Sedangkan aktivitas pendukung adalah perencanaan, keuangan, umum, dan kepegawaian. Next. Selanjutnya ada fase A atau arsitektur vision. Visi dari pemerintah Kota Salatiga yaitu Salatiga Hati Beriman yang smart. Hati Beriman merupakan singkatan dari sehat, tertib, bersih, indah, dan aman. Sedangkan smart merupakan singkatan dari sejahtera, mandiri, dan bermartabat. Tujuan organisasi memberikan informasi, memberikan perizinan, dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Sasaran organisasi adalah meningkatkan potensi pemuda Kota Salatiga, meningkatkan prestasi olahraga di tingkat regional dan nasional, meningkatkan sarana prasarana pemuda dan olahraga, dan melakukan pembibitan, pembinaan, dan sosialisasi tentang olahraga. Selanjutnya di fase B ada bisnis arsitektur. Di sini ada tabel hubungan stakeholder dengan aktivitas organisasi. Stakeholdernya itu ada Dispora Kota Salatiga sama masyarakat. Untuk aktivitas utamanya, yaitu bidang kepemudaan dan kepramukaan. Untuk Dispora Kota Salatiga, stakeholdernya ada kepala dinas, sekretariat, bidang kepemudaan dan kepramukaan, yang terdiri dari seksi kepemudaan, seksi kepramukaan, bidang keolahragaan yang terdiri dari seksi pembibitan dan pembinaan olahraga, seksi pengembangan dan pemasyarakatan olahraga. Sedangkan untuk masyarakatnya ada masyarakat umum, instansi pemerintah, instansi swasta, instansi kepemudaan dan keolahragaan, dan ada peneliti. Untuk aktivitas pendukungnya ada perencanaan dan keuangan, umum dan kepegawaian. Di Dispora Kota Salatiga, stakeholdernya ada kepala dinas, sekretariat, subbagian, perencanaan dan keuangan, subbagian umum, dan kepegawaian. Sedangkan untuk masyarakatnya ada instansi pemerintah, Kota Salatiga, dan instansi swasta. Selanjutnya ada fase C, Information System Arsitektur. Berikut adalah tabel portofolio usulan aplikasi dengan kode aplikasi dan nama aplikasi. Yang pertama ada SI 1.1, aplikasi sistem informasi gelanggang olahraga.
SI 2.1 aplikasi sistem informasi kepemudaan, SI 3.1 aplikasi sistem informasi kinerja dan realisasi keuangan, SI 3.2 aplikasi sistem informasi perizinan online, SI 4.1 aplikasi sistem informasi manajemen barang, SI 4.2 aplikasi administrasi surat, SI 4.3 aplikasi absensi. Next. Berikutnya ini ada gambar arsitektur bisnis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga. Ada bidang kepemudaan dan kepramukaan, ada bidang keolahragaan, subbagian umum dan kepegawaian, subbagian perencanaan dan keuangan. Pada SI 1.1 masuk ke dalam bidang keolahragaan, SI 2.1 masuk ke dalam bidang kepemudaan dan kepramukaan, SI 3.1 dan SI 3.2 masuk ke dalam subbagian perencanaan dan keuangan. Lalu SI 4.1 sampai SI 4.3 masuk ke dalam subbagian umum dan kepegawaian. Next. Nah, berikut ini adalah gambaran aliran informasi antar sistem aplikasi, yaitu ada sub perencanaan dan keuangan yang terhubung menjadi 4. Yang pertama langsung ke klien aplikasi, selanjutnya langsung ke sub umum dan kepegawaian yang langsung terhubung kepada klien aplikasi, selanjutnya langsung terhubung kepada bidang keolahragaan, dan terhubung pula ke bidang kepemudaan dan kepramukaan. Bidang kepemudaan dan kepramukaan dan bidang keolahragaan ini langsung terhubung kepada portal web yang langsung masuk ke web client. Next. Lalu di sini ada fase D, yaitu teknologi arsitektur. Yang pertama itu ada tabel analisis arsitektur TI Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga. Di sini ada dilihat dari tabel ada kondisi saat ini. Yang pertama yaitu 30% aktivitas bisnis yang dijalankan terkomputerisasi, lalu pengolahan data pada sekretariat. Targetnya yaitu 100% seluruh aktivitas terkomputerisasi. Saran, mulai dibangun sistem yang mengelola data pada masing-masing bidang, lalu absensi menggunakan face recognition untuk semua karyawan, lalu sering melakukan upgrade hardware. Lalu yang kedua itu ada 10% penggunaan topologi jaringan, yaitu sekretariat. Targetnya yaitu 100% kepentingan konektivitas semua unit menggunakan jaringan topologi. Sarannya yaitu mulai menggunakan teknologi FLAN, mulai menggunakan UPS, menjalin kerjasama dengan platform penyedia jaringan, lalu ada maintenance jaringan secara berkala, lalu ada pengadaan hotspot di area Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga, lalu ada pemasangan seluruh telepon untuk komunikasi antar bidang atau ruang kerja. Lalu berdasarkan hasil di atas disarankan untuk merancang arsitektur enterprise Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga berdasarkan waktu, yaitu rencana jangka pendek, menengah, dan jangka panjang untuk mendukung proses bisnis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga. Next. Lalu tabel kedua, ada tabel rencana IAP, EAP, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga. Di sini ada rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendeknya yaitu mulai merancang EA di setiap bidang, lalu pemeliharaan website, pembaruan perangkat keras dan setiap unit kerja, dan terakhir ada pembuatan database untuk aplikasi Sigora dan Simuda. Rencana jangka menengahnya yaitu pembuatan Sigora, pembuatan Simuda, pembuatan SI kerja, dan realisasi keuangan. Lalu ada pembuatan PI, perizinan online, ada pembuatan SIM-barang, pembuatan aplikasi absensi, dan pembuatan aplikasi administrasi surat.
Lalu rencana jangka panjangnya yaitu perekrutan SDM untuk bidang IT, lalu semua unit menggunakan sistem informasi terintegrasi. Next. Lalu fase E ada opportunities and solutions. Yang pertama ada table gap sistem informasi. Pada table gap sistem informasi ini menampilkan perbedaan antara kebutuhan yang pada masa sekarang dengan kebutuhan masa mendatang. Yang pertama ada bidang kepemudaan dan kepramukaan. Ada aplikasi sistem informasi kepemudaan, keterangannya adalah add atau ditambah. Jadi diperlukan penambahan dari sistem informasi yang sudah dilakukan sekarang ini. Yang kedua ada bidang keolahragaan, ada aplikasi sistem informasi gelanggang olahraga, keterangannya adalah perlu ditambah. Ada sebagian umum dan kepegawaian. Aplikasinya antara lain ada sistem informasi kepegawaian, statusnya perlu di-update, update yaitu diperbaharui. Yang kedua ada aplikasi illegal drafting, keterangannya harus diupdate. Ada aplikasi sistem informasi kerja, harus diperbaharui. Yang keempat ada aplikasi sistem informasi cuti elektronik, keterangannya harus diupdate. Yang kelima ada aplikasi sistem absensi, perlu ditambahkan. Yang keenam ada aplikasi sistem informasi manajemen barang, keterangannya perlu ditambahkan. Dan yang ketujuh ada aplikasi administrasi surat, keterangannya perlu ditambahkan. Lalu ada subbagian perencanaan dan keuangan. Yang pertama ada aplikasi sistem perencanaan pembangunan daerah yang perlu diperbaharui. Yang kedua ada aplikasi sistem informasi manajemen daerah yang perlu diperbarui. Next. Yang kedua ada table gap teknologi. Jadi untuk table gap teknologi ini memperlihatkan perbedaan antara kebutuhan di masa sekarang dengan kebutuhan masa mendatang. Apakah teknologi yang digunakan sekarang ini bisa diperbaharui atau perlu dipertahankan atau perlu diupdate. Yang pertama ada sistem operasi Windows 7, 8, dan 10, keterangannya bisa dipertahankan. Yang kedua ada Microsoft Office 2010 dan 2013, keterangannya tidak perlu dilakukan perubahan, jadi bisa dipertahankan. Yang ketiga ada Photoshop CC 2021 dan Corel X7, keterangannya perlu ditambahkan. Yang keempat ada Enterprise Firewall, keterangannya perlu ditambahkan. Yang kelima ada SQL Server 2012, keterangannya perlu ditambahkan. Dan yang terakhir ada PHP, keterangannya perlu ditambahkan. Next. Jadi kesimpulan dari presentasi ini adalah berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Kota Salatiga, telah diketahui fungsi bisnis dari analisa value chain. Analisa value chain tersebut menghasilkan dua aktivitas, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Dari aktivitas utama dan pendukung, dihasilkan usulan aplikasi yang diharapkan bisa meningkatkan proses bisnis yang sudah ada. Pada fase arsitektur teknologi menghasilkan analisa teknologi saat ini dan target yang akan dicapai di masa yang akan datang. Tahapan pada opportunities dan solution berisi gap analisis yang menghasilkan tabel yang menggambarkan kondisi sistem informasi atau teknologi informasi saat ini dan masa depan. Hasil penelitian ini menghasilkan blueprint yang bisa digunakan sebagai bahan acuan pengembangan sistem informasi atau teknologi informasi pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga. Next. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.